Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Mata pelajaran kita ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang menunjukkan perilaku jujur dan manfaatnya. Jadi di sini pembahasannya tentang menunjukkan perilaku jujur yang berhubungan dengan macam-macam perilaku jujur dan contoh-contoh dari perilaku jujur tersebut dan keuntungan perilaku jujur. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam perilaku jujur. Jadi untuk perilaku jujur ini bermacam-macam berhubungan dengan siapa kita berbuat jujur tersebut. Yang pertama yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jujur kepada Allah. Bagaimana kita jujur kepada Allah? Ini berhubungan dengan segala yang Allah perintahkan, seperti salat, puasa, zakat, dan segala apa yang Allah perintahkan. Itu artinya jujur kepada Allah, kita melaksanakannya harus dilandasi dengan keikhlasan hati. Yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri. Apabila kita mengerjakan sesuatu, kita harus dalam keadaan ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Jadi mengerjakannya harus sesuai dengan keinginan hati kita, bukan karena dipaksa. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang tua. Jujur kepada orang tua ini bisa jujur kepada ayah, jujur kepada ibu, atau kepada teman-teman kita. Yang keempat, jujur kepada guru. Jujur kepada guru, mengerjakan tugas yang disuruh guru atau mengerjakan di sekolah, tidak mencontek kepada teman. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu contoh perilaku jujur kepada Allah. Contohnya yang pertama berhubungan dengan perintah Allah. Sini Ahmad diceritakan dia sedang berpuasa Ramadan. Meski haus dan lapar, dia tidak mau makan dan minum. Ahmad mau makan dan minum setelah tiba waktu berbuka puasa. Jadi Ahmad mengerjakan puasanya meski tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Dia tidak mau makan dan minum karena dia mengerjakannya tulus karena Allah Ta'ala, bukan karena suruhan yang lain. Dia mengerjakan puasanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Artinya perilaku jujur kepada Allah. Berikutnya lagi jujur kepada diri sendiri. Di sini diceritakan Aisyah murid yang rajin dan sopan. Dia bercita-cita menjadi orang yang sukses. Aisyah berjanji pada diri sendiri akan giat belajar, mengerjakan tugas sekolah dengan rajin. Dia juga selalu taat dan patuh kepada orang tuanya. Nah, karena Aisyah murid yang rajin ingin sukses, maka dia harus giat belajar. Karena pepatah ada mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh.
karena dia ingin sukses, maka dia harus giat dan rajin dalam belajar. Nah, itu jujur kepada diri sendiri, bukan karena suruhan orang lain. Dia giat karena dia ingin mencapai kesuksesannya. Kemudian lagi jujur kepada orang tua. Nah, ini berhubungan dengan perintah orang tua. Nah, contohnya di sini Sophia disuruh belanja oleh ibunya atau ayahnya. Dia pun segera berangkat ke warung dan tidak mampir kemana-mana. Selesai berbelanja, dia segera pulang. Uang belanjaan dan uang kembaliannya dia serahkan semua kepada ibunya. Nah, di sini dia tidak mampir kemana-mana karena pesan orang tuanya hanya berbelanja dan sesuai apa yang diperintahkan orang tuanya. Intinya, apa yang diperintahkan orang tua, apa yang diperintahkan ayah, apa yang diperintahkan ibu, itu saja yang dikerjakan. Jangan mengerjakan yang tidak diperintahkan orang tua. Itu artinya jujur kepada orang tua. Yang terakhir yaitu jujur kepada guru. Nah, contohnya di sini, setelah bel berbunyi, siswa masuk ke kelas. Jadi setelah bel berbunyi, siswa semuanya masuk ke kelas. Semuanya duduk rapi, membaca doa sebelum belajar. Selesai berdoa, guru memeriksa. Ini semuanya duduk rapi dan guru pun memeriksanya. Ternyata itu ada siswa yang bernama Sidan tidak memakai topi. Guru menemui Sidan dan menanyakan sebabnya. Jadi kalau ada siswa yang tidak lengkap, topinya nggak ada misalnya, atau dasinya tidak ada, atau ikat pinggangnya tidak ada, guru menanyakan kenapa dia tidak memakai topinya atau tidak memakai dasinya. Sidan mengatakan bahwa ia lupa membawanya. Guru memakluminya karena baru pertama kali dia lakukan. Kalau membuat kesalahan pertama kali itu akan dimaafkan saja dan diberi peringatan agar tidak mengulangi. Nah, jadi supaya tidak lupa, dipersiapkan dulu bawaannya, buku-bukunya, jangan sampai kelupaan. Malam sudah disiapkan topinya, dasinya, bajunya, supaya nanti tidak kelupaan membawanya. Kalau lupa, katakanlah yang sebenarnya, jangan mengada-ngada. Ini adalah jujur kepada guru. Nah, kita lanjut kepada keuntungan bersikap jujur, atau apa saja sih manfaatnya dalam bersikap jujur tersebut. Yang pertama, karena jujur kepada Allah maka akan disayang Allah. Yang kedua, disenangi orang tua dan guru. Karena berbuat jujur kepada orang tua dan guru, maka guru pun senang, ayah pun senang, serta memiliki banyak teman. Kalau jadi orang jujur, semua teman kita suka karena kita membohongi teman kita. Kalau suka berbohong, maka teman kita akan menjauh. Bersikap jujur akan membuat hati tenang. Nah, kalau jujur, kita tidak ada dalam hati itu merasa gelisah dengan kebohongan kita. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan lainnya. Kebaikan lainnya seperti yang di atas, disenangi orang tua, guru, banyak teman, dan lain-lain. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum berakhir, kita simak atau perhatikan atau amati gambar di bawah ini. Gambar 1,
gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, ini ceritanya tentang kejujuran. Ini ceritakan, nanti ditulis di buku apa cerita dari gambar tersebut. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.